Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafwa dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang integritas nasional. Nama kelompok kami terdiri dari 1 Muhammad Syafwa, 2 M Farham Firdaus, dan 3 Agung Firmansyah Wardana. Pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian integritas nasional, syarat-syarat integritas, faktor-faktor pembentuk dan penghambat integritas nasional, dan contoh integritas nasional. Pengertian integritas nasional. Integritas nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. 1. Integritas secara politis. Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Integritas secara antropologis. Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pengertian integritas nasional. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal dan secara horizontal, yaitu 1. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farham Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat integritas. Syarat-syarat integritas ada 3, yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor-faktornya ada 4. 1. Adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah. Yang kedua, rasa cinta tanah air dari warga negara. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat yaitu adanya kesepakatan dan konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Ada 5. 1. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. Yang kedua, kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. Yang ketiga, kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. Yang keempat, adanya faktor dalam yang bisa memecah belah beberapa wilayah. Yang kelima yaitu wilayah suatu negara yang terlalu luas. Contoh-contoh integrasi nasional yaitu 1. Pembangunan TMI pembangunan TMI di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di Kompleks Taman Mini Indonesia terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia.
Waktu itu ada 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adanya adat, tarian daerah, alat musik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan saat kita dengan yang lainnya, tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang ketiga yaitu saling menghargai dan menghormati adalah wujud lain dari integrasi nasional. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hal ini sangat penting, saling menghormati dan menghargai antar sesama yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda ras, dan berbeda agama. Sikap ini akan mengantarkan masyarakat ke dalam hidup rukun dan damai. Sekian dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.